Salam Pramuka, kami jadi pandumu. Adik-adik semuanya, latihan pramuka daring kita hari ini. Yang pertama, kita berdoa dulu ya sebelum melakukan aktivitas. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan nanti kita akan membaca Pancasila secara bersama-sama ya. Kemudian kita akan menyanyikan himne pramuka. Dan materi kita kali ini mengenal gerakan pramuka bagian kedua. Sudah siap semuanya untuk latihan? Yuk kita masuk ke membacakan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, adik-adik semuanya, sudah pada tahu lagu himne pramuka yang dikarang oleh Hussein Mutahar? Yuk kita sama-sama nyanyikan. Siap ya? 1, 2, 3. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satyaku kudarmakan, Dharmaku kubaktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Yap, kita masuk kepada materi kita ya. Pramuka itu adalah sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Jadi kalau kamu seorang anggota pramuka disebutnya pramuka. Anggota pramuka terdiri dari anggota muda dan juga anggota dewasa. Anggota muda itu terdapat 4 golongan nih. Ada golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Apabila kamu sudah usia 7-10 tahun, itu disebut golongan siaga. Kalau kamu 11 sampai dengan 15 tahun, adalah golongan penggalang. Kalau kamu 16 sampai 20 tahun, adalah golongan penegak. Dan kalau kamu usia 21 sampai 25 tahun, disebut golongan pandega nih. Terus kalau sudah di atas 25 tahun, kamu termasuk anggota dewasa dari gerakan pramuka. Ada itu pembina, ya, pembantu pembina, pelatih pembina, pembina profesional, ada pamong saka, instruktur saka, pimpinan saka, ya saka itu satuan karya ya. Ada lagi andalan, pembantu andalan, dan anggota majelis pembimbing. Tingkatan golongan anggota muda. Nih, kakak bahas ya. Ada siaga nih. Siaga yang tadi sudah dibilang ya. 7-10 tahun. Nah, dalam golongan siaga terdapat tingkatan-tingkatan. Ada siaga mula, siaga bantu, dan juga siaga tata. Begitupun penggalang. Golongan penggalang yang berusia 11 sampai dengan 15 tahun terdapat tingkatan golongan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. Terus di golongan penegak yang usianya 16 sampai dengan 20 tahun itu terdapat tingkatan golongan penegak bantara dan juga penegak laksana. Dan selanjutnya ada lagi golongan pandega yang usianya 21 sampai dengan 25 tahun. Ya, kalau pandega ya pandega saja. Oke?
Ketika seorang pramuka sudah mencapai tingkat tertinggi di golongannya, udah di siaga tatas atau di penggalang terap atau di penegak laksana atau sudah pandega, nanti anggota pramuka tersebut bisa mengambil tingkatan tertinggi lagi, yaitu pramuka Garuda. Pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan yang praktis loh, yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, juga menyenangkan. Selain itu juga sehat, teratur, dan terarah. Pendidikan kepramukaan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya watak kepribadian dan akhlak mulia. Oke, prinsip-prinsip dasar gerakan pramuka yaitu yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Apa sih kode kehormatan pramuka? Kode kehormatan pramuka. Dalam gerakan pramuka itu terdiri dari 3 janji yang disebut Trisatya dan 10 moral yang disebut Dasa Dharma. Jadi kode kehormatan itu ada Trisatya dan Dasa Dharma. Tetapi khusus untuk golongan siaga nih. Golongan siaga, kode kehormatannya terdiri dari 2 janji yang disebut Dwi Satya dan 2 moral yang disebut Dwi Dharma. Ya, jadi Satya dan Dharma. Ya, Dwi Satya. Dwi Satya itu isinya seperti ini nih. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Terus setiap hari berbuat kebaikan. Inilah isi dari Dwi Satya untuk golongan siaga. Adapun Dwi Dharma, siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Nah, untuk golongan di atas siaga ya, ini ada Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri serta membangun masyarakat. Menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma itu sendiri isinya adalah 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Salah satu metode kepramukaan itu adalah sistem tanda kecakapan. Oke, di dalam sistem ini terdapat 3 tanda kecakapan, yaitu ada kecakapan umum, kecakapan khusus, dan juga pramuka Garuda. Ya, apa sih itu kecakapan umum, kecakapan khusus, dan juga pramuka Garuda? Untuk dapat memenuhi kecakapan tersebut, setiap pramuka wajib menyelesaikan syarat-syaratnya. Ya, yang harus dilengkapi untuk mendapatkan kecakapan umum ialah SKU, ada syarat kecakapan umum. Kalau yang kecakapan khusus adalah SKK, syarat kecakapan khusus. Dan ada lagi untuk menjadi seorang pramuka Garuda harus memenuhi syarat pramuka Garuda. Wah, keren ya. Seorang pramuka memiliki kecakapan-kecakapan yang luar biasa nih kalau kita mengikuti pendidikan kepramukaan dengan benar.
Syarat dan tanda kecakapan itu disusun berdasarkan golongan usia peserta didik. Jadi ada SKU siaga, ada SKU penggalang, ada SKU penegak, ada SKA, dan juga ada SKK untuk golongan siaga, ada SKK untuk golongan penggalang. Dan begitupun juga syarat pramuka Garuda juga ada syarat pramuka Garuda siaga, syarat pramuka penggalang, maupun syarat pramuka penegak. Wah, hebat ya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam Pramuka. Kami jadi pandumu.